Halo teman-teman, saya harap kita semua sehat. Karena wabah corona masih belum berakhir, kita ikuti protokol kesehatan agar tetap di rumah aja demi kebaikan bersama. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan refleksi saya tentang logika memaafkan. Tujuannya ialah agar kita lebih memilih untuk memaafkan daripada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah saat berhadapan dengan suatu masalah yang kita alami dengan orang lain. Sebenarnya, mencari siapa yang salah dan siapa yang benar tidaklah buruk, asal dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu diri kita sendiri dengan orang yang kepadanya kita sedang ada masalah. Hanya sering terjadi bahwa penilaian itu lahir dari satu pihak, atau bahkan kita dan mereka saling mengaku benar dan saling menuduh telah melakukan kesalahan. Itu terjadi karena kita menggunakan logika pemikiran kita yang memang pada prinsipnya berusaha untuk membela keadaan diri kita sendiri. Nah, untuk itulah logika memaafkan harus kita terapkan. Ada 3 logika memaafkan. Pertama, mengalah untuk menang. Saat perkelahian terjadi ataupun situasi sudah semakin tidak terkendali lagi, dan di antara kita pun sudah mulai tercipta jurang pemisah yang sangat dalam dan tidak mampu untuk diseberangi, maka kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Kita harus segera menghentikannya. Caranya ialah meminta maaf terlebih dahulu. Meski sesungguhnya tidak ada alasan yang tepat untuk menuduh kita sebagai yang bersalah, namun ada kalanya justru itulah suatu perbuatan memaafkan yang paling dalam. Dan kalau tidak dilakukan, justru kita yang bersalah. Memang tampaknya tidak adil, namun jika kita bertahan pada penilaian yang demikian, maka kita pun tidak akan keluar dari beban psikologi yang kita rasakan akibat peristiwa tersebut. Jangan terjebak di antara yang benar dan yang salah. Ini semua tentang kita dan demi kebaikan diri kita sendiri. Kita harus berani mengalah untuk menang. Logika memaafkan yang kedua ialah saat ini. Ada kalanya saat kita masih marah kepada orang lain, kita belum siap untuk memberi maaf meskipun orang itu sudah datang untuk minta maaf kepada kita. Kita masih butuh waktu untuk marah kepada dia. Nah, sebenarnya kita tidak sadar bahwa pada keadaan yang demikian, justru kitalah yang dirugikan. Orang itu sudah merasa damai dalam hatinya, tetapi kita belum. Mau sampai kapan? Lagi pula, kita hanya punya waktu hari ini atau saat ini, karena kita tidak tahu tentang hari esok. Karena itu, jangan terjebak dalam penantian akan waktu yang tepat untuk memaafkan. Karena ada kalanya bahwa pada saat orang itu datang minta maaf kepada kita, sesungguhnya itulah waktu yang tepat tersebut. So, tunggu apa lagi? Logika memaafkan yang ketiga ialah demi diri kita sendiri. Sebenarnya logika yang ketiga ini adalah puncak dari logika yang pertama dan yang kedua. Karena tujuan dari memaafkan ialah demi kebaikan diri kita sendiri. Logika yang ketiga ini bekerja demikian. Saat ada orang yang berbuat salah kepada kita, namun dia tidak mau minta maaf atau mengakui kesalahannya, maka kita harus mendoakannya agar dia baik-baik saja. Kita harus mengharapkan agar yang terbaik terjadi untuk dia. Memang rasanya tidak adil jika kita yang sudah tersakiti harus mendoakan mereka. Bukankah kita harus mendoakan agar dia mendapatkan balasannya dari apa yang telah ia perbuat kepada kita? Jika itu yang kita pikirkan, maka kita tidak akan pernah lepas dari rasa benci dan aneka rasa negatif lainnya dalam diri kita. Mendoakan mereka dan mengharapkan yang terbaik agar terjadi pada dirinya adalah cara agar kita bisa merasa damai, dan akhirnya kita pun bisa keluar dari persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami.
Itulah 3 logika memaafkan. Mengalah untuk menang saat ini dan demi diri kita sendiri. Memaafkan itu bukan semata-mata untuk mereka yang kita maafkan, tetapi untuk kita yang memaafkan. Karena rasa dendam dan benci hanya akan menghalangi kita untuk menggapai prestasi dalam kehidupan ini. Mari memaafkan, bukan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Salam kebaikan.